Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah Tuhan bagi setiap kami. Saat kami dalam keadaan terjatuh, waktu kami dalam keadaan tidak bersuka cita, namun kami punya satu alasan, yaitu Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang setia, Allah kami yang selalu menolong, Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami dan akan membawa setiap tangan kami menuju kepada kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh dikuatkan, dihiburkan, dan kami mendapatkan visi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul yaitu penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita melewati berbagai macam rintangan, persoalan. Saya percaya bukan suatu hal yang mudah dalam mengikuti Yesus, terutama dalam memikul salib. Dan waktu kita mengikuti Tuhan, mungkin ada kalanya kita merasakan letih, kita merasakan lelah, dan kita merasa tidak berdaya. Tapi ada satu kekuatan waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan. Di sini Tuhan menyampaikan janjinya bahwa apabila engkau dan saya menyeberang melewati air, ada kalanya dalam kehidupan ini kita harus melewati satu fase kepada fase yang lainnya. Dalam satu musim kehidupan kepada musim kehidupan lainnya. Mungkin tidak semakin mudah, tetapi percayalah di sini dikatakan ada penyertaan Tuhan. Sekalipun kita melewati sungai-sungai, dikatakan bahwa engkau tidak akan dihanyutkan. Masalah, persoalan, kesedihan, sakit penyakit, tidak untuk menenggelamkan dan menghanyutkan engkau di dalamnya. Namun Tuhan mengatakan bahkan sekalipun engkau berjalan dalam api, kita merasakan begitu panik, begitu galau, begitu kelam. Tapi di sini dikatakan itu tidak akan menghanguskan. Karena nyala api yang Tuhan izinkan adalah untuk menguji, adalah untuk lebih memurnikan engkau dan saya. Dan percayalah di dalam api sekalipun Tuhan ada penyertaannya. Seperti Tuhan janjikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita melihat bahwa di dalam nyala api sekalipun bau hangus pun tidak ada dalam hidup mereka. Betapa dahsyatnya bukan penyertaan dan keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi engkau dan saya orang percaya yang selalu memegang janji Tuhan dan merenungkannya dalam setiap kehidupan kita. Dan kita melihat di dalam Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita seringkali merasa khawatir, kita bekerja, mencari uang, mengumpulkan. Tapi karena kita takut dengan inflasi, dengan masa depan kita, apakah tabungan kita cukup, apakah gaji kita akan cukup, apakah pendapatan bisnis kita yang kita lakukan saat ini bisa bertahan untuk memelihara kita beberapa tahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan, jangan engkau dan saya menjadi hamba uang. Jangan engkau dan saya dikhawatirkan oleh hal-hal yang duniawi. Bukankah seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya? Dan dengan cara demikian, prajurit yang tidak khawatir, yang percaya kepada Tuhannya yang memelihara hidupnya, itulah yang menyenangkan Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa ya sekalipun dia tidak pernah meninggalkan engkau, dia sekalipun tidak pernah membiarkan engkau dan saya kekurangan, maka itu dengan yakin kita mau katakan sama-sama bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Katakan kepada masalahmu, waktu kekhawatiran datang, waktu intimidasi datang,
bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan janjinya Ia setia. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apabila engkau percaya ada penyertaan Tuhan, apabila engkau percaya bahwa Tuhan janjinya setia, maka engkau tidak akan bimbang. Waktu engkau bimbang, engkau shifting pikiranmu, engkau ingat janji Tuhan. Jangan tenggelam dalam kekhawatiranmu, jangan tenggelam dalam keraguanmu, karena Tuhan berkata bahwa Ia akan meneguhkan, Ia bahkan akan menolong engkau. Ia akan memegang tangan kananmu dan akan membawa engkau keluar dari masalahmu, dari pergumulanmu, apapun sesulit itu, sebesar apapun. Mungkin kau pikir tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, Tuhan mampu, Dia Allah yang sanggup. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap kami memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena Firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termaksud perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun kepadamu. Kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah, Tuhan mampu membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, dan percayalah akan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.